Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Doa saya kiranya panjenengan semua tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya tetap dalam keadaan sehat senantiasa. Nah, pagi ini kembali kita dalam suasana ibadah raya, namun kembali seperti beberapa bulan yang lalu dikarenakan pandemi COVID ini yang semakin hari semakin meningkat penularannya. Oleh sebab itu, sesuai dengan anjuran pemerintah, maka baiklah kita untuk mengadakan ibadah raya secara online. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon penyertaan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan jikalau sampai hari ini, sampai dengan pagi ini, kami masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bukan secara kebetulan, namun semua sudah masuk dalam rencana Tuhan. Pun juga demikian ketika beberapa saudara kami ada yang harus beristirahat secara total oleh karena sakit dan oleh karena tertular dengan virus COVID ini. Kami percaya tentunya semua juga dalam rencana Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi untuk membuat kami lebih bersyukur, lebih waspada, dan lebih menghargai waktu-waktu kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kembali izinkanlah kami untuk beribadah, dan juga tentunya secara khusus untuk kembali dapat belajar kebenaran firman Tuhan melalui secara virtual, secara rekaman ini. Namun kami percaya tidak mengurangi berkat yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami semua. Berilah kami hikmat, berilah kami bijaksana untuk dapat mengerti dalam setiap apapun yang Tuhan katakan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bimbinglah kami, dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti kita tahu, dan ini bukan hoax, tapi ini adalah satu kenyataan. Jangan juga bisa melihat di berbagai macam berita bahwa semakin hari peningkatan semakin meningkat, semakin banyak orang yang tertular. Kemarin saya membaca berita ada 25.000 orang yang tertular per hari di Indonesia atau di seluruh Indonesia. Dan Semarang, kota kita ini, Jawa Tengah, provinsi kita juga menjadi bagian penyumbang orang yang paling banyak tertular virus COVID ini. Nah, tentu ini menjadi ketakutan bagi sebagian besar orang, dan bahkan hampir semua orang menjadi ketakutan oleh karena peristiwa ini. Terlebih dibarengi dengan kenyataan bahwa rumah sakit sudah penuh. Banyak saudara-saudara kita juga yang sudah mengalami ketika mereka tertular, mereka harus ditolak, mau tidak mau harus ditolak di berbagai macam rumah sakit yang ada di kota Semarang ini. Oksigen pun juga sempat beberapa waktu lalu menipis, dan dari informasi yang saya dengarkan juga obat untuk antivirus juga sempat kehabisan di kota Semarang ini. Banyak orang yang akhirnya ketakutan. Namun ini yang saya mau katakan, bahwa Tuhan tidak mengajarkan kita untuk takut yang sampai berujung kepada kepanikan. Tuhan memang meminta kita untuk takut akan Tuhan, tetapi takut yang dimaksud bukanlah takut yang disertai dengan kepanikan, bukanlah takut yang mengakibatkan kekhawatiran berlebih, tetapi takut yang membuat kita menjadi lebih waspada lagi. Nah, apa dasarnya? Mari kita buka dalam satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-14. Satu peristiwa tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Semua pasti sudah mendengar ini, dan saya pun juga sering mengambil poin atau contoh perumpamaan dari kisah ini. Dari kitab Matius pasalnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan begini berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, situasi di sekitar kita seringkali membuat kita takut, seringkali membuat kita khawatir dan bahkan sampai mengalami kepanikan. Apapun itu, apakah itu berkaitan dengan sakit penyakit, apakah itu berkaitan dengan masalah ekonomi, apakah itu berkaitan dengan masalah kebutuhan, ataukah itu berkaitan dengan masalah rumah tangga dan sebagainya. Banyak. Ketika kita memikirkan masa depan kita, anak-anak kita, seringkali kita dibayang-bayangi dengan ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam kitab Matius pasal yang ke-14 ini, Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, ketika kita diperhadapkan dengan satu peristiwa yang tidak mengenakan, dengan peristiwa yang mengkhawatirkan, Yesus berkata, jangan takut, sebab ini ada aku. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Artinya bahwa kita tidak bisa mencegah peristiwa apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang pernah saya katakan, kita tidak bisa mencegah burung untuk terbang di atas kita, tetapi kita setidaknya bisa mencegah supaya burung itu tidak membuang kotoran di atas kepala kita. Caranya bagaimana? Jangan menjadikan ketakutan sebagai bentuk kepanikan, sehingga kita pada akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah, sehingga kita akhirnya mengambil sikap-sikap yang salah, sehingga membuat segala sesuatu yang ada di sekitar kita bukan menjadi ringan, tetapi pada akhirnya justru menjadi semakin berat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Waspada. Ketika segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu menjadi tidak mengenakan, menjadi menakutkan, firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk waspada dan tetap tenang. Yesus berkata, tenang, ini aku. Waspadalah dan tetap tenang. Sekitar kita boleh seperti ini. Artinya pandemi mulai mendekati sekitar kita, bahkan sebagian keluarga kita juga sudah terinfeksi virus corona ini, yang tentunya berdampak kepada perekonomian, berdampak kepada setiap usaha dan pekerjaan kita. Tetapi firman Tuhan ajarkan, tetaplah tenang dan selalu waspada. Aplikasinya adalah tentu taati protokol kesehatan, tentu jaga imun tubuh, jaga kondisi tubuh. Dan aplikasi yang paling nyata, yang paling baik untuk dilakukan adalah tetaplah berdoa dan tenang, sebab Allah selalu bersama-sama dengan kita. Lalu kalau kita sudah tidak takut, kalau kita sudah tenang, kalau kita sudah waspada, apakah berarti kita tidak akan punya masalah, Pak? Apakah berarti kita tidak akan sakit, Pak? Bisa. Saya katakan sangat bisa. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka kita bisa sakit, maka kita bisa tidak punya uang, maka kita bisa punya masalah, walaupun kita sudah taat. Lalu apa keuntungannya bagi saya, Pak? Lalu saya harus bagaimana? Ingat, Mazmur katakan, aku tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Tuhan berkata, Ia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Artinya jatuh itu mungkin, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Sebab apa? Di sana dikatakan dalam Mazmur itu, dalam kelanjutannya berkata, sebab aku akan menopang engkau. Sebab tangan Allah yang akan menopang kita. Maka percayalah, ketika saat ini Anda sedang khawatir, ketika saat ini sedang di dalam ketakutan, ketika saat ini di dalam kepanikan, tetap tenang, sebab Tuhan yang akan menopang kita. Tubuh boleh lemah, keuangan boleh menipis, tetapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menopang kita sekalian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mulai sekarang putuskan supaya ketakutanmu tidak membawa kepanikan. Putuskan supaya ketakutanmu itu lebih membawa kita ke dalam kewaspadaan. Dan putuskan mulai saat ini, untuk apapun yang terjadi di dalam berbagai macam keterbatasan dan kelemahan kita, putuskan tetaplah tenang dan mengandalkan Tuhan. Sebab kalaupun suatu saat kita harus jatuh, kita tidak akan dibiarkan Tuhan sampai tergeletak. Sebab tangan Allah yang akan menopang kita,
Sebab tangan Allah sendiri akan mengangkat kita supaya kita tidak sampai tergeletak. Iman saya mengatakan, kalau kemarin Tuhan sudah menolong kita, maka hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita, yang pasti akan menolong kita sampai selama-lamanya. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kiranya panjenengan semua dikuatkan, kiranya panjenengan semua tetap dilimpahkan dengan iman percaya kepada Tuhan, dan kiranya panjenengan semua tetap dapat menjalani hari-hari dengan tidak diliputi ketakutan dan kepanikan. Tetap waspada, tetap tenang, dan andalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang meskipun cukup singkat, namun bila dapat menguatkan kami, bila dapat memberikan kepada kami iman yang teguh, beriman secara utuh, namun tidak mengurangi kewaspadaan kami. Terlebih ketika situasi dan kondisi di sekitar kami semakin mengkhawatirkan dan bahkan menakutkan bagi sebagian besar kami. Namun ajarilah kami untuk tetap tenang, sebab kami percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami tergeletak, bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami sendirian, karena tangan Allah yang akan menopang kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkatilah untuk siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Berkatilah dengan iman yang teguh, berkatilah dengan kekuatan yang utuh, supaya mereka dapat tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.